Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian, saya dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, dalam video pembelajaran kali ini kita masih dalam bahasan turunan. Subtopik dari bahasan turunan kali ini adalah kondisi fungsi naik dan fungsi turun. Ya, mohon disimak penjelasannya, simak juga contohnya, dan jangan lupa untuk dicatat, dan nanti ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, mohon simak. Kita mulai saja pembelajarannya. Untuk syarat fungsi naik, ya, turunan pertamanya, ya, atau f aksen x-nya harus lebih besar daripada 0. Ini untuk yang fungsi naik. Kemudian untuk yang fungsi turun, ya, syaratnya adalah turunan pertamanya kurang dari 0. Ini untuk fungsi turun. Jadi mohon ingat, syarat untuk fungsi naik adalah turunan pertama dari si fungsinya itu harus lebih besar daripada 0, dan syarat untuk fungsi turun adalah turunan pertamanya harus kurang dari 0. Ya, ini materinya. Supaya lebih jelas, silakan simak beberapa contoh ataupun contoh yang akan saya berikan, ya. Oke. Untuk contohnya seperti ini, mohon disimak baik-baik. Tentukan interval untuk fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 ketika yang ditanyakan yang poin pertama adalah fungsi saat naik, kemudian yang kedua fungsi turun, dan yang ketiga gambar sketsanya. Ya, tuh yang pertama contohnya adalah tentukan interval untuk fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Yang ditanyakan interval ketika fungsi naik, ketika fungsi turun, dan gambar sketsa grafik fungsi dari fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Ya, langsung saja. Untuk yang poin pertama, yang ditanyakan adalah fungsi naik. Syarat fungsi naik bahwa tadi adalah turunan pertamanya itu harus lebih besar daripada 0. Nah, langkah pertama ini syaratnya. Kemudian langkah kedua, fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kita cari atau tentukan turunan pertamanya. Turunan pertama dari negatif x kuadrat adalah negatif 2x. Ingat ya, di sini ada koefisien negatif 1, kemudian pangkatnya 2. Turunan itu pangkat kalikan koefisien. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian x-nya tetap ditulis, pangkatnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya, kemudian turunan dari 2x adalah 2, dan turunan dari 3 adalah 0. Ingat, konstanta ketika diturunkan selalu 0. Kemudian syaratnya lebih dari 0. Kemudian berikutnya kita tentukan nilai x atau tentukan intervalnya. Negatif 2x lebih besar daripada negatif 2. Ya, baik, di sini. Kemudian kalau setelah itu, di sini kan koefisien dari x-nya kan bertanda negatif. Supaya menjadi positif, nanti ada yang berubah tanda pertidaksamaannya. Yang awalnya bertanda lebih besar itu menjadi kurang dari. Yang awalnya kurang dari itu menjadi lebih dari. Ya, ingat, karena tanda koefisien x-nya adalah negatif, ya, ketika kita mau rubah menjadi positif, maka ini
akan berubah tanda dari lebih besar menjadi kurang dari, sehingga nanti nilai X-nya itu ya, seperti ini dengan 2, sehingga didapatkan X-nya kurang dari 1, sehingga fungsi f(x) sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 itu naik saat atau ketika nilai X-nya kurang dari 1. Ya, ingat syarat fungsi naik adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Kemudian kita tentukan ini ada perubahan tanda karena awalnya si koefisien X-nya itu bertanda negatif. Kalau kita mau rubah menjadi positif, berubah pula tanda pertidaksamaannya. Kurang menjadi lebih, lebih menjadi kurang. Kalau seandainya di sini sudah positif, ini tidak berubah. Ya. Sehingga kesimpulan dari untuk poin A, fungsi f(x) sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 itu naik ketika nilai X-nya kurang dari 1. Ya, itu untuk penjelasan contoh dari poin yang pertama. Ya, bisa diingat dan bisa dipahami ya. Jangan lupa dicatat. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini adalah yang diminta fungsi turun. Syarat dari fungsi turun itu adalah turunan pertamanya kurang dari 0. Ya, ini syaratnya nih. Kemudian sama dengan mengerjakan poin pertama, ketika fungsi naik, kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi turun ataupun fungsi naik tentunya akan tetap sama ya, karena fungsinya juga masih sama. Sehingga nanti turunan dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 itu sama dengan negatif 2X ditambah 2 kurang dari 0. Hanya berbeda tanda dengan fungsi naik tadi. Kalau fungsi naik lebih dari, kalau fungsi turun kurang dari. Sehingga didapatkan negatif 2X kurang dari negatif 2. Nah, di sini karena di sini koefisien X-nya ada negatif, kita rubah dulu menjadi positif. Yang awalnya tanda kurang dari menjadi lebih dari, sehingga nilai X-nya adalah 1. Tentunya tahu ya, 1 dari mana? Didapatkan dari 2 dibagi 2. Inilah X lebih dari 2 dibagi 2, atau sama dengan ini. Sama dengan fungsi naik tadi ya. Baik, seperti itu untuk fungsi turun. Sehingga kesimpulannya adalah fungsi f(x) sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 itu turun saat X-nya lebih dari 1. Bisa dipahami ya? Itu untuk poin kedua, interval fungsi naik, dan untuk interval fungsi turun. Tadi yang pertama interval fungsi naik. Ya, untuk interval fungsi naik ketika X-nya kurang dari 1, dan ketika fungsi turun X-nya lebih dari 1. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu sketsa grafik dari fungsi f(x) sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Langkahnya cukup mudah. Oke, saya hapus dulu soalnya. Untuk membuat sketsa grafik sama dengan membuat sketsa grafik di materi sebelumnya ya. Menentukan titik potong pada sumbu X, menentukan titik potong pada sumbu Y, dan untuk di sini karena persamaannya kuadrat itu pasti memiliki titik puncak. Ya. Fungsinya tadi ini untuk gambar grafiknya atau sketsa grafik. Fungsi f(x) sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X dengan syarat y-nya adalah 0. Nah, di sini kan nggak ada y-nya. Ingat, fungsi itu simbolnya bisa f(x) juga bisa y.
Jadi ini bisa seperti ini penulisannya, 2x ditambah 3. Nah, tadi untuk menentukan titik potong pada sumbu x, y-nya harus 0. Kita tuliskan, y-nya diganti dengan 0. Ya, seperti ini. Atau jika kalian bingung, 0-nya boleh tukar posisi. Seperti ini. 2x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mempermudah, karena koefisien x kuadratnya negatif, kita positifkan dulu. Kalau yang negatif jadi positif, tentunya yang positif jadi negatif. Sehingga nanti jadinya x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada dua cara. Bisa pemfaktoran, bisa rumus ABC. Kita gunakan yang paling simpel saja. X itu x kuadrat hasil kali x dengan x. Kemudian cari dua bilangan yang dikalikan negatif 3, yang dijumlahkan negatif 2. Hanya ada satu kemungkinan. Ya, ini. Dikalikan negatif 3, dijumlahkan negatif 2. Sehingga didapatkan bahwa x yang pertama ya seperti ini 3, kemudian x yang keduanya atau nilai x nya sama dengan negatif 1, ini sebagai x1, ini x2, sehingga nanti titik potong pada sumbu x nya ada 2. Pertama ada 3,0, kemudian yang kedua ada negatif 1,0 ya. Untuk titik potong pada sumbu x dengan syarat y-nya harus 0. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan titik potong pada sumbu x, kita juga harus menentukan titik potong pada sumbu y dengan syarat x-nya yang harus 0. Kalau titik potong pada sumbu x, y-nya harus 0, titik potong pada sumbu y, x-nya harus 0. Gantikan setiap x-nya dengan 0. Ini kan fungsinya ya. Y-nya tetap. Kemudian setiap x-nya ganti dengan 0. Kalau 0 kan tidak ada negatif ya, seperti ini. Sehingga nanti nilai y-nya sama dengan 3. Sehingga nanti titik potong pada sumbu y-nya adalah 0,3. 0-nya dari sini, 3-nya dari sini. Masukkan ke sini. Ya. Kemudian setelah kita menentukan titik potong pada sumbu x, titik potong pada sumbu y, juga yang terakhir adalah menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak tinggal menurunkan satu kali dari fungsinya. Ya. Oke, seperti ini. Untuk menentukan titik puncak, syaratnya adalah mencari turunan pertama dari fungsi. Ya, syaratnya adalah y aksennya atau turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, kita gunakan yang bukan yang efek tapi y saja ya, karena kita melibatkan diagram kartesius itu ada x ada y supaya mempermudah. Baik, fungsinya seperti itu. Turunan pertamanya adalah sama dengan tadi ketika menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Karena y-nya negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, maka turunan dari y aksennya ya sama saja dengan yang tadi, sama dengan 0. Sehingga nanti negatif 2x sama dengan negatif 2, atau x-nya sama dengan negatif 2 per negatif 2, atau x-nya sama dengan 1. Ya, ingat? Seperti itu. Kemudian untuk mendapat ini x-nya sama dengan 1. Titik puncak itu x, y. X-nya sudah ketemu 1. Untuk mendapatkan y-nya, x sama dengan 1 tinggal substitusi. X sama dengan 1 substitusi ke y sama dengan negatif x kuadrat ya, ditambah 2x ditambah 3. Gantikan setiap x-nya dengan 1. Sehingga y sama dengan
Nah, 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 3. Sehingga nanti kalau dihitung-hitung ya, nilai 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 3. Nanti 2 dikali 1 2, 2 ditambah 3 kan 5. Ya. Kemudian 1 kuadrat 1 karena depannya ada negatif, berarti negatif 1, sehingga 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Sehingga nanti titik puncaknya itu adalah titik puncak kurvanya adalah 1,4. Nah, kalau sudah ketemu titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncaknya, tinggal kita gambarkan grafiknya. Kurang lebih seperti ini. Ya, tadi titik potong dengan sumbu X-nya 3,0 dan negatif 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,3. Sini kurang lebih. Kemudian titik puncaknya 1,4. Ya, sekitar di sini lah, dikira-kira saja ya. Sehingga tinggal kita hubungkan. Nah, ini sketsa grafiknya. Ini saat naik, kemudian yang ini saat turun. Ya, itu penjelasan materi kali ini tentang kondisi fungsi naik dan kondisi fungsi turun serta contoh dan penjelasannya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Jangan lupa dicatat ya, sehingga nanti kalian bisa ada bahan untuk mengerjakan soal latihan nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.